Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Suaib SPD MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Hayu Oktadinata dengan NIM 211160046 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Baiklah, saya akan memaparkan landasan pendidikan Pancasila dilihat dari landasan historis dan kultural. Yang pertama adalah landasan historis. Landasan historis merupakan fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi, tujuan, pengembangan materi, rancangan pembelajaran, dan evaluasinya. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Contohnya, bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Kedua, landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Oleh karena itu, generasi penerus, terutama kalangan intelektual kampus, sudah seharusnya untuk mendalami serta mengkaji karya besar tersebut dalam upaya untuk melestarikan secara dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian pemaparan materi landasan pendidikan Pancasila dilihat dari landasan historis dan kultural. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawada, nomor induk mahasiswa 2111600049 dari kelas TBI 3. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang tujuan nasional dan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 1. Pengertian tujuan nasional. Tujuan nasional adalah kepentingan nasional yang bersifat abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara. 2. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. 3. Tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempersiapkan agar mahasiswa mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pemaparan materi singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifta Gina Safira dengan NIM 211160050. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi yang diharapkan dari perkuliahan Pancasila. Kompetensi artinya seperangkat tindakan cerdas
penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Selain itu, agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Maka dari itu, kompetensi mahasiswa dalam pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari filsafat bangsa. Kompetensi yang diharapkan pada pendidikan Pancasila yaitu penguasaan kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, dan berpandangan luas sebagai manusia yang berpandangan intelektual, serta mengantar mahasiswa untuk memiliki beberapa kemampuan. Mengambil sikap tanggung jawab sesuai dengan hati nurani, mengenali masalah hidup dan kesejahteraan, serta bagaimana cara-cara pemecahan masalah tersebut. Mengenali perubahan-perubahan perkembangan, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, memaknai peristiwa sejarah yang terjadi, dan nilai-nilai budaya bangsa ini guna untuk menggalang persatuan bangsa. Oleh sebab itu, Pancasila perlu dipelajari, didalami, dan dipahami secara benar, apalagi dengan terjadinya berbagai macam tindakan seperti berita hoaks, provokasi, ujaran kebencian. Hal-hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai moral kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Pendidikan Pancasila dikatakan berhasil apabila para peserta didiknya cerdas dan bersikap penuh tanggung jawab dengan perilaku yang selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu merasa memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu mendukung persatuan Indonesia, selalu mendukung kerakyatan, dan mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan perorangan atau golongan, selalu mendukung upaya untuk mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zain Mubarak dengan nomor induk mahasiswa 211160051. Saya duduk di bangku kuliah semester 1 jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tepatnya di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Langsung saja saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Pembahasan Pancasila secara ilmiah. Pembahasan Pancasila secara ilmiah tergolong sebagai filsafat atau ideologi. Untuk itu, Pancasila dapat dibahas secara ilmiah sebagai sebuah kajian ilmiah. Berdasarkan buku dari Ir Poetjowijatno yang terdapat rincian syarat-syarat ilmiah yang terkandung dalam Pancasila seperti bermetode, sifatnya universal, berobjek, dan bersistem. Hal-hal tersebut merupakan syarat-syarat ilmiah dari Pancasila yang sesuai dengan buku dari Ir Poetjowijatno. Adapun penjelasan masing-masing pembahasan Pancasila secara ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berobjek. Pembahasan Pancasila secara ilmiah yang pertama ialah berobjek. Dengan kata lain, sebuah pengetahuan memiliki syarat ilmiah yaitu harus berobjek bagi semua ilmu pengetahuan. Untuk itu, ilmu pengetahuan memiliki filsafat yang di dalamnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni objek material dan objek formal. Pengertian objek formal Pancasila ialah pembahasan Pancasila dalam sudut pandang tertentu ataupun apa saja sudut pandang Pancasila yang dibahas secara ilmiah. Selanjutnya terdapat pembahasan Pancasila secara ilmiah dalam objek material. Pengertian objek material Pancasila ialah sebuah pembahasan yang merujuk pada sasaran objek dan kajian dari Pancasila itu sendiri, baik sifatnya non-empiris ataupun empiris. Pancasila dapat diartikan sebagai hasil kebudayaan dari negara Indonesia dan sebagai latar belakang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Maka dari itu, pembahasan Pancasila dalam objek material mengandung seluruh aspek dalam bermasyarakat, bernegara,
berbudaya, dan berbangsa. Yang kedua, bermetode. Pembahasan Pancasila secara ilmiah selanjutnya ialah bermetode. Maka dari itu metode harus dimiliki oleh setiap pengetahuan ilmiah karena digunakan sebagai sistem pendekatan atau seperangkat cara dalam pembahasan Pancasila untuk memperoleh sifat objektif dalam sebuah kebenaran. Pembahasan Pancasila yang memiliki metode tersebut sangat berdasar pada spesifikasi material dan objek formal Pancasila. Pada dasarnya, Pancasila dapat dibahas secara ilmiah menggunakan metode berupa metode analitiko-sintetik. Ialah sebuah metode yang memadukan sintesis dengan analisis. Maka dari itu Pancasila memiliki objek yang berhubungan dengan objek sejarah dan hasil-hasil budaya. Pembahasan Pancasila secara ilmiah selanjutnya ialah bersistem. Maka dari itu Pancasila memiliki pengetahuan ilmiah yang harus utuh dan bulat. Pengetahuan ilmiah tersebut memiliki bagian yang termasuk dalam satu kesatuan sehingga bagian satu dengan bagian lainnya saling berkaitan. Dengan kata lain, Pancasila dapat dibahas secara ilmiah dengan arti satu keutuhan dan kesatuan. Bahkan dalam diri Pancasila sendiri mengandung makna yang sama, yakni satu keutuhan dan satu kesatuan. Yang menjemuk tunggal. Menjemuk tunggal dapat diartikan sebagai kelima sila Pancasila yang mengandung makna satu kebulatan dan kesatuan. Dan yang terakhir, sifatnya universal. Pembahasan Pancasila secara ilmiah selanjutnya ialah bersifat universal. Sebuah pengetahuan ilmiah harus mengandung kebenaran yang sifatnya universal, sehingga tidak ada keterbatasan waktu, keadaan, kondisi, jumlah, situasi, dan ruang tertentu dalam kebenarannya. Kajian Pancasila yang berhubungan dengan pengetahuan ilmiah ini pada hakikatnya bersifat universal dalam ontologis nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri. Dengan kata lain, Pancasila memiliki sifat universal dalam makna perkataan intisari atau esensi dari sila-sila Pancasila yang terdalam. Sekian penjelasan mengenai pembahasan Pancasila secara ilmiah. Pembahasan Pancasila dapat dibahas secara ilmiah dengan beberapa syarat seperti berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat menambah wawasan Anda dan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Fauzan Zain Mubarak ingin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Madani dengan NIM 2111600052 dari kelas Tadris Bahasa Inggris 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang beberapa pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Semua hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Inilah sebabnya pengertian Pancasila kerap disebut sebagai sumber dari segala hukum. Pengertian Pancasila menjadi landasan hukum nasional. Setiap warga negara Indonesia wajib memahami pengertian dari Pancasila. Eksistensi Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila bisa dipahami secara etimologi, terminologi, dan historis. Secara historis, pengertian Pancasila bahkan sudah ada sejak zaman Majapahit. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, akhlak, dan moral. Menurut Profesor Darji Darmodihardjo, Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Istilah Pancasila terdapat pada buku Negara Kertagama, karangan
Empu Prapanca, dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5. Dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila kemudian diangkat lagi oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca yang artinya 5 dan sila dengan vokal I yang artinya batu sendi atau alas, dan sila dengan vokal I panjang yang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Pancasila secara terminologi dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara pasca kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Negara yang dilanjutkan dan dikenal sebagai Undang-Undang 1945. Naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian pembukaan undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila secara historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih.